Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi dalam program UFS Menjawab. Ini saya mendapatkan, dan juga Anda juga mungkin sudah mendapatkan potongan video yang viral tentang seorang kribo, ya, ini Zen kribo yang melecehkan kedudukan bahasa Arab dan juga bangsa Arab. Ya, tentu kita tidak mengkultuskan satu suku, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita diajarkan oleh agama Islam bahwasanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia semuanya, kami ciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Tapi ingat, in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi juga mengingatkan, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa, wa la fadla li ajamin ala arabiyyin illa bittaqwa. Ya, tidak ada keutamaan, kelebihan orang Arab atas orang Ajam, atau sebaliknya, kelebihan orang Ajam atas orang Arab, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangat disayangkan, ya, seorang Zen kribo ini melecehkan bangsa Arab dan bahasa Arab dalam kaitannya dia dalam konteks kedudukannya dikaitkan dengan agama Islam. Mari kita lihat videonya ini. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Nggak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Apa coba intelektual Islam dari Arab? Nggak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Luar biasa. Jadi jangan sok Islami, seolah-olah mengatakan jangan sok ke Arab-Araban. Artinya dia mengaitkan ya, Islam itu dengan kearab-araban atau Arabisme. Ya. Kemudian mengatakan bahwa bangsa Arab itu tidak punya peradaban, tidak punya kebudayaan. Ya, kemudian begitu rupa ya menjelek-jelekkan ya bangsa Arab. Hanya untuk apa? Hanya untuk membela ya, di situ hanya untuk membela Jenderal Dudung Abdurrahman. Ini video lengkapnya. Ya, video lengkapnya ternyata ada di sini. Saya cari di channelnya, judulnya Seolah Kalian Maha Tahu Segalanya Panitia Akhirat ya, gitu ya. Pendapat liar, tuduhan sesat terhadap Kasat Dudung perihal Tuhan bukan Arab. Jangan memahami, jangan melihat Islam itu harus bergaya ustadz atau bergaya ulama dengan sorban itu. Dan Islam itu bukan hak paten ulama atau ustadz. Banyak orang bukan ustadz, banyak orang nggak berebel ustadz, banyak orang yang berpakaian sederhana. Tapi dia juga punya kemampuan Islam. Budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Semua dari Parsi. Yang bisa menuduh penista agama itu cuma Tuhan. Kok Anda yang masih kafir? Semua ini Muslim yang ada di Indonesia masih kafir. Maka di Al-Quran bilang apa? Jihad terakbar, jihad yang paling mulia itu apa? Jihadun nafas. Karena kekafiran itu ada pada diri kita. Banyak yang kita masih membangkang dari ajaran Al-Quran. Kita ingkar. Lah, kalau Anda masih kafir, kok Anda bisa menilai orang itu sesat kafir? Ya, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelaannya sedemikian rupa untuk membela ungkapan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Ya, dengan bersilat lidah
ya dia mencoba untuk membela seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi kasat ya dengan ucapannya. Nah, saya kira apa yang disampaikan dalam video itu yang panjang dan juga yang potongannya tadi yang saya sampaikan itu sangat-sangat tidak ilmiah, ya, sangat tidak berdasarkan ilmu dan fakta. Karena walau bagaimanapun, ya, kedudukan bahasa Arab ya dalam Islam ini sangat penting karena dia adalah bahasa Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah pilih untuk menjadi bahasa, medium bahasa dari kitab suci atau wahyu yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang untuk tujuan apa? Menjaga keotentikan kitab suci terakhir ini. Tidak ada versi Al-Quran yang benar, tidak ada versi Al-Quran yang otentik selain yang berbahasa Arab. Tidak ada Al-Quran dengan teks Latin, teks Inggris, teks redaksi wahyunya ya. Kemudian bermacam-macam teks Latin, Inggris, kemudian Yunani atau bahasa Arab, Syria atau dengan teks Sunda, teks Jawa, teks macam-macam, tidak. Dia hanya satu teks di dunia ini. Teks Al-Quran adalah teks berbahasa Arab. Ya, bedakan dengan terjemahan. Kalau terjemahan bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, tapi dia bukan Quran. Dia hanya terjemahan Al-Quran. Kenapa? Teks wahyu itu harus satu bahasa untuk memastikan dan untuk mengecek, ya, mengecek kalau ada kekeliruan, kalau ada kekurangan atau ada pemalsuan terhadap ayat Al-Quran itu mudah. Itu dengan menggunakan satu teks saja, yaitu teks Arab untuk wahyu Al-Quranul Karim. Dan itu diakui menjadi keunggulan, kelebihan Al-Quran, kelebihan agama Islam ini dibanding kitab suci atau agama yang lain. Karena bisa menjamin keotentikan dan bisa merujuk bagaimana kita mencari teks yang asli. Tidak sebagaimana perjanjian lama, perjanjian baru. Teks aslinya seperti apa, tidak ada yang tahu. Kemudian ada perubahan setelah dikaji dengan kritik teks dan kritik sejarah Bible, itu terjadi ada perbedaan-perbedaan dari masa ke masa antara teks Bible yang satu dengan yang lain, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, ini yang sangat disayangkan. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Konsep teks Al-Quran sangat kuat dan kokoh, dan ini yang menjaga ajaran Islam ini otentik. Ya, hadis-hadis Nabi SAW juga otentik sampai hari kiamat. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Karena Al-Quran dan kebenaran sunnah Nabi SAW yang riwayatnya sahih, apalagi yang mutawatir, itu sudah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan perwujudan dari kesempurnaan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya, teman-teman yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada satu lagi kesalahan yang fatal. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang Islam di Indonesia ini semuanya masih kafir. Ya, ini dia menuduh, ini berarti dia kaum takfiri. Ya, dia ini kaum takfiri. Dia menuduh dan mengatakan, mengklaim semua orang Islam di dunia, bahkan di Indonesia ini semuanya kafir. Karena masih banyak meninggalkan Islam. Tapi kenapa orang kafir, kata dia, sambil menunjuk umat Islam, itu menilai ajaran lain atau menilai ungkapan orang itu sesat. Nah, luar biasa ini. Atau mengatakan, ya, selain tudingan yang berbahaya itu, dia mengatakan hanya Tuhan yang berhak atau bisa menentukan kesesatan atau tidak. Betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bit-tahdin. Ya, surat An-Nahl tentang dakwah, mengajak kepada yang baik dengan cara hikmah, mau'izah hasanah dan jidal. Dan Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah yang tahu siapa ya yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, apakah hanya Allah saja yang tahu dan dirahasiakan, ya, menjadi suatu misteri? Ya, orang-orang tersesat itu tidak diketahui oleh umat Islam,
Hanya oleh Allah saja. Nah, kalau hanya oleh Allah saja, mengapa ya Allah jelaskan, Allah Ta'ala jelaskan, ya Allah rincikan bagaimana ciri-ciri kesesatan itu di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau hanya Allah yang tahu, ya, bagaimana Allah itu justru menjelaskan dan merinci ya, bentuk-bentuk kesesatan Yahudi, Nasrani, kaum munafik, orang kafir. Supaya apa? Supaya diketahui oleh umatnya Rasulullah. Supaya diketahui, supaya kita bisa membedakan, ya, mana yang tersesat, mana yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nah, Allah menurunkan wahyu itu, banyak menjelaskan ciri-ciri kaum munafik, ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri ahli kitab yang maghdubi 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah, dan ad-dallin, yang sesat. Ya, untuk apa? Supaya kita mengetahui. Jadi Allah menentukan seorang atau kaum atau bangsa atau golongan itu sesat, kafir atau apa, itu diberitahukan kepada umat Rasulullah, menjadi pedoman, menjadi rujukan bagaimana kita hati-hati, harus waspada, tidak mencontoh, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat itu. Begitu Zen Kribo, harusnya Anda memahami seperti itu. Ya, jadi bukan hanya hak prerogatif Allah, kita juga bisa mengetahui. Karena kalau kita tidak mengetahui mana kesesatan, mana petunjuk, untuk apa diturunkan wahyu? Allah turunkan wahyu berupa Al-Quran kepada kita. Kan tujuannya untuk difahami, bos. Untuk diketahui, untuk bisa dicerna. Dan Allah sudah memberikan pemahaman itu kepada kita. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ya, dikasih tahu cara berpikir yang benar. Tahu cara memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang hidayah, mana yang dolalah. Ya, itu semua ada dalam Al-Quran. Nah, kita menentukan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak benar ya, kalau ada orang mengatakan seperti yang dikatakan si Zen Kribo ini, ya. Nah, sayangnya ya, dia dibilang di akhir ini mengatakan, sebelum penutup dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sendiri ya bukan Arab. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Jadi sekali lagi saya bilang, Pak Dudung, Anda benar, Anda Islami. Tegakkan Islam di Indonesia, Islam Nusantara. Nggak usah sok-sok Araban. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Nabi Muhammad juga bukan Arab kok. Dan Arab bukan Islam. Dan Islam bukan Arab. Itu aja mungkin NKRI harga mati. Wah, ini lucu sekali dia mengatakan di prinsip terakhir. Tegakkan Islam yang benar, bukan Islam Arab, Islam Nusantara. Dan Tuhan bukan orang Arab, Nabi Muhammad juga bukan orang Arab kok. Loh, ini bagaimana? Sudah jelas Rasulullah itu adalah mengatakan An-Nabiyul Arabi Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau itu suku bangsanya Arab, suku Quraisy, dari Bani Hashim. Jelas Arabnya Arab banget, Arab tulen. Masih menyangkal dia. Nauzubillah min zalik. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyesatan-penyesatan yang ada terjadi di tengah umat. Nah, saya akhiri ya konten kita kali ini dengan mengutip berita ya, dari majalah berita Nahdlatul Ulama tanggal 1 Januari 1938 tentang ungkapan bahaya aliran anti Arab. Ya, di majalah berita NOE ya, NO Nahdlatul Ulama 28 Syawal 1356 Hijriah atau 1 Januari 1938. Ya. Isu anti Arab ternyata beberapa dasawarsa yang silam di awal abad 20 sudah merebak di tanah air. Bagaimana kalangan Nahdien saat itu menyikapi isu anti Arab? Mari kita ikuti tulisan yang dimuat di majalah dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq. Ya, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulsoroy, dan Kiai Haji Bisri Denanyar. Ya, ini oleh disalin dengan sesuai dengan aslinya oleh Bapak Lukman Hakim. Ya, ini disebut di dalam portal faktakini.info.
Sekali peristiwa Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Salman, Salman, janganlah kamu benci aku, maka kamu akan menceraikan agamamu. Sembah Sayyidina Salman, betapakah hamba membenci paduka padahal Allah memberi hidayah hamba dengan perantaraan paduka. Maka sabda beliau, yaitu kamu membenci bangsa Arab, maka akhirnya kamu membenci aku. Hadis Hasan Gharib. Tujuan lebih dalam, jikalau kami menulis tentang aliran anti Arab, barangkali para pembaca kita menyangka bahwa kami akan menulis pergolakan di Palestina, dalam mana aliran anti Arab dalam kalangan bangsa Yahudi makin menjadi-jadi, ya. Kemudian akan tapi sangkaan itu keliru. Aliran anti Arab yang kami tulis tidaklah melainkan suatu aliran yang semakin merajalela dalam kalangan saudara kita umat Islam Indonesia, terutama dalam kota-kota besar yang merasa dirinya sudah insaf, tidak akan bisa tertipu lagi dan diabui penglihatannya. Suatu aliran yang asal mulanya ditanam oleh pihak yang menghendaki perpisahan orang kita dari agamanya, yaitu agama Islam. Mereka sungguhnya bukan orang insaf jikalau mereka hanya pandai melihat sesuatu pada kulit-kulitnya saja, tidak sampai pada bagian dalamnya, terutama akibat-akibatnya. Alat yang dipergunakan orang untuk menghamburkan benih anti atau membenci Arab adalah gerak-gerik bangsa Arab di Indonesia ini. Ialah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya diperbuat oleh bangsa Arab melulu, misalnya merentekan duit, mengawini putri-putri Indonesia dengan semena-mena dan tidak diperlakukan sebagaimana wajib dan mestinya, menjalankan penipuan, merasa dan meminta dirinya diutamakan, dan lain sebagainya. Sungguh pun kami sesalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus itu, bukan saja karena tidak dibenarkan oleh agama Islam, juga seharusnya mereka menjadi cermin tauladan di dalam keluhurannya budi, kesetiaannya menjunjung syariat Islam, dan ketangkasannya bergerak memperharum Islam. Akan tetapi, jikalau sungguh kebencian anti-Arab itu dipersebabkan sebab-sebab itu, mengapakah aliran demikian diratakan sampai mengenai kearaban? Mengapakah aliran demikian tidak terdapat dan tidak ditujukan juga kepada pihak yang sama, bahkan lebih tidak bagus lagi perbuatan dan anggapannya? Ini. Jadi kenapa hanya orang Arab, hanya anti-Arab saja? Kenapa tidak anti Amerika, tidak anti Cina yang banyak atau anti bangsa-bangsa lain yang bisa menguras, ya, mengeruk kekayaan alam kita Indonesia yang merusak moral bangsa kita? Kenapa tidak disebut itu? Kenapa hanya anti Arab saja? Nah, ini dulu itu sudah begitu pertanyaannya, dan ini dijawab tegas. Inilah satu dalil bahwa aliran itu punya tujuan lebih dalam pula. Sebermula orang kita ditunjukkan perbuatan setengah-setengah bangsa Arab yang tidak bagus itu. Kemudian setelah otak kita benar-benar sudah dipengaruhi oleh itu, maka dikatakanlah bahwa mereka itulah bangsa yang membawa tingkah tidak baik, tingkah laku yang merusakkan bangsa dan kebangsaan kita. Akhirnya tumbuhlah aliran anti-Arab dalam etikat kita. Apabila aliran ini sudah mencengkeram benar-benar dan sudah mendarah daging, maka sebagai akibat yang otomatis tumbuhlah kebencian pada apa-apa yang bersifat Arab, terhitung juga agama yang semula datang dari Arab, yaitu agama Islam. Sudah tentu, dari sedikit ke sedikit, dari yang tidak berarti sampai yang pada yang berkenaan dengan asasnya, membenci sorban dan kafiah Arab meningkat ke kaifiat ibadah. Nah ini, dikhawatirkan ini, mulai dari kebencian kepada aksesoris-aksesoris, mulai dari perilaku yang jelek, bejat, misalnya, ya, itu lihat tuh, tradisi kawin kontrak di puncak, di mana, di daerah wisata, itu kan jelek. Nah, mulai benci. Kemudian sampai merembet masalah sorban, kafiah Arab, sampai meningkat ke masalah kaifiat ibadah. Salah seorang menyebut kofiah brem atau dengan sebutan yang menghina, padahal sorban itu sunnatul Rasul. Sekurang-kurangnya pakaian Rasulullah, yang mana akhirnya kita malu memakainya, terutama pemuda-pemuda kita. Dengan lain perkataan, kita sudah meninggalkan sunnatul Rasul, atau dengan perkataan yang lebih tajam, meninggalkan kecintaan kepada Rasulullah sudah dapat berkurang atau diperkurangkan. Sebab mencinta seorang itu menarik kepada menirunya. Lihatlah bangsa kita yang mencintai Barat. Akhirnya segala-galanya meniru Barat. Orang yang tergila-gila pada Nyi Laila berulang-ulang datang menjenguk rumahnya, sekalipun Nyi Laila sudah tidak bertempat di situ. Orang yang melihatnya merasa heran, maka si Majnun Laila menyahut, bukanlah mencintai rumah, tapi mencinta yang menempati rumah itu. Begitulah akibatnya mencintai sesuatu. Menarik kepada mencinta yang dicinta oleh sesuatu itu, dan mencintai sesuatu yang bersifat sesuatu itu pula. Begitupun juga membenci sesuatu, menarik kepada membenci yang dibenci oleh sesuatu itu, dan benci sesuatu yang bersifat sesuatu itu. Demikianlah akibatnya anti-Arab itu. Dengan sendirinya, menghalau orang-orang kita membenci sesuatu yang bersifat Arab, tingkah laku Arab, dan hasil apa-apa yang Arabis, sekalipun dibenarkan atau disiogiakan atau disunatkan atau diwajibkan oleh syara Islam. Sudah tentu dari sedikit demi sedikit, dan dari yang ringan-ringan sampai yang pokok, akhirnya sampailah pada sabda Rasulullah di atas.
kepala karangan, jangan kamu membenci aku, maka kamu bercerai dengan agamamu. Yaitu kamu membenci Arab, maka kamu membenci aku. Kini yang sudah kejadian, mereka yang dihinggapi penyakit anti Arab, tipis kecintaannya kepada agama Islam. Ya, seperti tadi, teriak-teriak nggak jelas, ya, gembar-gembor, bukan orang Arab, ya. Itu akan semakin tipis kecintaannya kepada agama Islam, lalu meremehkan peradaban Arab Islam. Kalau meremehkan peradaban Islam, itu Anda berarti meremehkan capaian-capaian, prestasi-prestasi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW, karena beliau orang Arab. Khulafaur Rasyidin, mereka semua dari bangsa suku Quraisy. Ya, kemudian Bani Umayyah, mereka juga bangsa Quraisy, bangsa Arab. Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, mereka juga orang-orang asli Arab, keturunan Bani Abbas, ya, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dan itu. Jadi ini menafikan. Memangnya Islam itu hanya ada di mana? Memangnya Islam itu hanya Persia saja? Ya, jangan-jangan dia mengagung-agungkan, ya, merendahkan peradaban Arab, bahasa Arab, ya, identitas Arab dalam Islam itu, lalu mengagungkan peradaban lain di luar Arab. Misalnya apa? Persia. Nah, ini sudah biasa. Klaim-klaim seperti itu mengatakan Arab itu nggak punya budaya. Yang ada budaya peradaban itu adalah bangsa Persia. Nah, jangan-jangan ini pengaruh Syiah, bos. Ya, hati-hati Anda. Ya, yang menjelek-jelekan bangsa Arab, ya, atau kaitannya dengan agama Islam itu jangan-jangan dari luar bangsa Arab, yang dengki kepada bangsa Arab, yang dengki kepada Rasulullah, dengki kepada sahabat, dengki kepada Khulafaur Rasyidin, dengki kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, yang mana mereka itu adalah bangsa asli Arab dari suku Quraisy. Nah, nauzubillah min zalik kalau seperti itu, ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, ya, ada kontribusi peradaban bangsa selain Arab untuk Islam, ada, kita akui. Ya, Daulah Ayyubiyah itu dari bangsa Kurdi. Ayyubiyah itu Salahuddin Ayyubi dari Tikrit, ya, bangsa Kurdi. Kemudian Saljuk, ya, Saljuk itu bangsa Turki. Ya, bangsa Mongol pernah memimpin menjadi Islam, ya. Ada Daulah Mongol, ya, yang Muslim, ya. Kemudian ada Mogul India Muslim, ya. Ada Bani Utsman, ya, Ottoman Turki, ya, bangsa Turki. Dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ada yang bangsa Jawa, ada suku Jawa, ada Sunda, ada Melayu dan sebagainya. Kita hargai semuanya karena Islamnya adalah rahmatan lil alamin. Mereka punya kontribusi masing-masing untuk tegaknya izul Islam wal muslimin, dan mereka sama-sama menghormati bahasa Arab karena bahasa itu adalah bahasa Al-Qur'an yang dipilih oleh Allah SWT menjadi medium bahasa wahyu terakhir, menjadi medium bahasa sunnahnya Rasulullah SAW, menjaga originalitas Islam, ya, dan juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia selama berabad-abad. Ilmu pengetahuan, sains, teknologi dunia itu dulu diwarnai oleh bahasa Arab. Penulis ilmuwan-ilmuwan besar dunia itu menulis dalam bahasa Arab, ya, terutama puncaknya di masa Daulah Abbasiyah, ya, Ibnu Sina nulis Qanun Fittib bahasa Arab. Khawarizmi menulis ilmu matematika aljabar dalam bahasa Arab, menemukan angka 0, ya. Kemudian Al-Baitar, ya. Kemudian Ibnu Haytham menulis tentang ilmu optik, tentang kacamata, lalu kemudian ada lagi ulama-ulama lain yang ilmu tentang antariksa, astronomi, ya. Itu semua ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat penting dalam peradaban dunia, peradaban modern. Ente nggak pernah baca, ente nggak pernah, ya, miskin literasi, kasihan, ya, sangat disayangkan. Padahal bahasa Arab ini itu sangat luar biasa pengaruhnya, kontribusinya membangun peradaban Islam dan membangun peradaban dunia. Tidak ada peradaban dunia modern saat ini dengan sains dan teknologinya tanpa dipengaruhi oleh peradaban Islam Arab dan menggunakan medium bahasa Arab. Semua tulisan-tulisan ulama intelektual cendekiawan Arab dalam bahasa Arab itu semua diterjemahkan ke bahasa Latin, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan menjadi pondasi bangkitnya Renaissance di dunia modern, ya, di abad 17, 18, dan 19. Luar biasa. Jadi mari kita tingkatkan. Jangan sampai literasi kita rendah, miskin, dan akhirnya kemudian kita membenci, ya, peradaban Islam Arab, apalagi membenci ajaran Islam. Ya, di sini kita lanjutkan. Kami tidak membedakan bangsa Arab dengan membuta tuli, tidak pula membelakan
kesalahan-kesalahan yang melukai perasaan kebangsaan kita. Kami tidak membelakan orang mempermainkan kehormatan kedudukan putri-putri bangsa kita. Kami tidak mengakui bahwa mengambil putri kita yang perkawinan sama hanya atau lebih besar dari pergundik mereka atau menjual mereka dari tangan ke tangan lain atau menyewakan mereka dengan direklamakan bersama-sama dengan ijaz dan kue-kuenya. Kami tidak dapat mengakui bahwa menjual majmuk, gahru, dan makjun sama mendesaknya seperti borong. 99% mata pencarian bangsa kita hingga perekonomian bangsa sukar didirikan kembali. Ini sudah kritis ulama-ulama dulu. Ya, kenapa yang ditampilkan adalah kejelekan-kejelekan bangsa Arab, tidak bangsa-bangsa lain yang menggarong, yang merebut, yang merampas harta kekayaan alam kita. Teranglah sudah bahwa kami tidak membelakan bangsa-bangsa, tapi kami tidak dapat membenarkan aliran anti Arab atau menyamaratakan bangsa Arab, terutama turunan pelepas kita dari kehidupan jahiliyah dan jahanam, yaitu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita menyamaratakan, apalagi sampai mengatakan Rasulullah Nabi Muhammad aja bukan orang Arab. Nah, itu ngaco banget. Kita berutang budi sebesar kepada beliau SAW, terutama pula bangsa Arab, tidak hanya bangsa Hadramaut saja, Arab, Syria, Mesir, Irak, sebagainya, tidak sedikit jasanya pada Islam dan ketimuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangsurkan rahmat, hidayat, dan taufiknya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ya saya kutipkan dari majalah berita Nahdlatul Ulama tahun 1938. Semoga bermanfaat konten ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.